Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sumber emisi gas rumah kaca di atmosfer dalam rangka memenuhi tugas perubahan iklim B. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Jika melihat dari sektornya, kita bisa melihat terdapat 6 sektor yang berkontribusi terhadap peningkatan gas emisi rumah kaca hingga sampai tahun 2022 ini. Sektor pertama adalah sektor pembakaran dan proses industri, di mana mampu menghasilkan 4 jenis gas rumah kaca, yaitu CO2, CO4, N2O, dan gas F. Contoh industrinya adalah industri manufaktur, industri besi dan baja, dan industri semen, di mana industri tersebut dapat menghasilkan beragam gas rumah kaca seperti industri dari logam mampu menghasilkan emisi CO2, industri kimia mampu menghasilkan metana sebagai produk sampingan, dan industri tekstil dapat menghasilkan N2O yaitu dari proses penghasilan plastik. Dan berdasarkan tren pun kita bisa melihat bahwasannya sampai tahun 2002 terdapat peningkatan 95% gas emisi rumah kaca dari pembakaran dan proses industri. Sebenarnya di abad ini terdapat 2 inovasi terkait dengan pembakaran proses industri seperti low or no heat proses teknologis di mana menggunakan bioteknologi untuk mengurangi panas dan carbon capture yaitu di mana alat untuk menangkap CO2 yang nanti disuntikan ke dalam formasi geologi. Sumber selanjutnya adalah dari sektor pertanian, di mana sektor ini mengeluarkan emisi berupa karbon dioksida, gas metana, dan nitrogen oksida melalui beberapa proses seperti enteric fermentation, manure management, rekomposisi tanaman, penggunaan fertilizer, dan yang terakhir dari indirect emissions. Di Indonesia sendiri, kontribusi sektor pertanian terhadap emisi terus naik setiap tahunnya, di mana ini merupakan kondisi yang cukup memprihatinkan dan perlu segera ditangani. Lalu bagaimana agar sektor pertanian dapat mengurangi emisi gas rumah kacanya? Ada 4 cara. Yang pertama adalah mengurangi tindakan pengolahan tanah. Yang kedua adalah mengurangi jumlah lahan yang tidak produktif. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan fertilizer yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah melakukan rekayasa pada sistem pengolahan pupuk kandang. Building sectors menyumbang 40% dari semua emisi karbon, dengan 25% yang merupakan embedded carbon yang berasal dari industri energi dan industri manufaktur dan konstruksi. Selanjutnya, menurut DRC Report tahun 2023, dalam skala global, GHG emission dari sektor bangunan ini meningkat 3%. Untuk Indonesia sendiri itu mengalami peningkatan dan penurunan yang ditampilkan pada gambar di atas. Alternatif solusinya itu adalah green buildings. But how it works, menurut IPCC sendiri, itu konsumsi sumber daya dalam membangun bangunan dapat dikurangi sebesar 46% pada tahun 2050. Beberapa advantages ini ditampilkan pada gambar di samping. Dan menurut Tania Banerjee, dari raw material, proses hingga produk harus mengadaptasi atau mengadopsi sustainable and efficient practices at all the stages. Selanjutnya untuk alternatif teknologi yang ditampilkan pada gambar di samping, mass timber merupakan material yang embedded energi dan carbon footprint ini lebih rendah dari baja. Dan yang kedua yaitu current viral yang menciptakan ruang hampa udara yang menyedot debu selama fase pengumpulan material. Sumber emisi lainnya adalah power industry and fuel. Batu bara, gas alam, dan minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang umumnya digunakan untuk menghasilkan listrik. Bahan bakar akan dibakar untuk menghasilkan energi panas akan menghasilkan uap akan digunakan untuk memutar turbin dan menggerakkan generator yang akan menghasilkan CO2, CH4, dan N2O. Pada tahun 2022, emisi sektor tenaga listrik adalah sebesar 25% dari total emisi di Amerika Serikat. Namun, emisi gas rumah kaca dari produksi tenaga listrik telah menurun sekitar 15% sejak tahun 1990 karena adanya peralihan pembangkitan ke sumber pembangkit listrik tanpa emisi. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Hal yang bisa kita lakukan adalah untuk menggunakan sumber energi terbarukan dibandingkan bahan bakar fosil, meningkatkan efisiensi pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan mengurangi penggunaan listrik dengan meningkatkan efisiensi dan konservasi energi di rumah, bisnis, dan industri. Sektor transportasi adalah sumber lain dalam emisi GHG di atmosfer. Sektor transportasi ini mencakup pada transportasi mulai dari mobil penumpang hingga pesawat, kapal, perahu, dan juga jaringan pelumas. Jenis-jenis tersebut itu menyumbang emisi gas rumah kaca dengan mayoritas gasnya adalah CO2 yang merupakan hasil dari pembakaran produk berbasis minyak bumi. Kemudian ada gas lain seperti CH4 dan N2O dalam jumlah kecil. Kemudian dari pendingin transport juga menghasilkan gas rumah kaca berupa HFC.
Selanjutnya, transportasi menyumbang gas rumah kaca di atmosfer karena adanya emisi gas buangan dari kendaraan bermotor yang dilepaskan ke atmosfer ketika kendaraan sedang beroperasi. Kemudian, gas rumah kaca ini memberikan dampak berupa cahaya matahari masuk ke atmosfer dan membatasi jumlah panas yang dapat keluar dari atmosfer, sehingga terjadinya peningkatan suhu global. Dan terakhir, inovasi yang dapat dilakukan, salah satunya untuk mengurangi emisi GHG adalah kendaraan listrik. Kendaraan listrik ini membantu mengurangi jejak karbon dan memberikan kontribusi positif dalam upaya memitigasi perubahan iklim. Penggunaan kendaraan listrik ini dapat membantu mengurangi emisi karbon dan polutan udara lainnya karena dapat membantu mengurangi kebisikan dan meningkatkan kualitas udara di perkotaan. Sumber selanjutnya adalah dari sektor limbah, di mana terdapat 5 kegiatan yang menghasilkan GRK, yaitu pembuangan limbah padat di lahan, pengukusan limbah padat, pengolahan atau penyimpanan limbah padat berbahaya, pengolahan air limbah, dan pembakaran limbah. Nah, gas rumah kaca yang dihasilkannya itu adalah CO2, CH4, N2O, VOC, HAP, dan SO2. Nah, ini merupakan penjabaran dari kegiatan pemrosesan limbah tadi, yaitu pembuangan limbah padat di lahan akan menghasilkan metana, lalu pengukusan limbah organik dapat menghasilkan karbon dioksida, pemrosesan dan penyimpanan limbah padat berbahaya dapat melepaskan senyawa organik volatil dan HAP. Lalu pengolahan air limbah dapat menghasilkan metana dan nitrogen dioksida. Terakhir pembakaran limbah dapat menghasilkan CO2, N2O, dan SO2. Nah, berdasarkan pertumbuhan emisi GRK ini, sektor limbah di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu diperlukan implementasi program pemisahan dan daur ulang limbah, memanfaatkan emisi metana sebagai sumber energi, meningkatkan efisiensi proses pembakaran limbah, meningkatkan pengolahan limbah berbahaya, dan mendorong penggunaan sumber energi terbarukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait sumber-sumber emisi gas rumah kaca. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.